Di sana orang tidak bisa menjual mobil curian. Kebayang nggak? Tidak bisa menjual Mobil curian. Dia percuma. Nggak akan. Kenapa nggak ada maling mobil? Karena dia nggak akan bisa. Untuk mengetahui bahwa itu mobil curian atau bukan gimana? Nggak. Jadi di sana orang tidak akan pernah bisa menjual kecuali surat-suratnya lengkap. Ah, baik. Pemirsa, kita berjumpa kembali dalam program kisah jalan-jalan mancanegara, dan alhamdulillah di studio kami telah kehadiran salah seorang narasumber yang saya menyebutnya apa ya? Beliau punya background yang lumayan, seorang pelaku industri kreatif juga, kemudian insan media juga pemirsa. Dan saat ini saya ingin langsung saja memperkenalkan kepada Anda narasumber saya. Beliau adalah Pak Mas'ud Abu Abdillah. Langsung kita sapa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kelihatan ya pemirsa dari penampilan beliau. Selain pelaku industri kreatif, insan media, dan kayaknya bisa juga kita undang buat acara ta'lim dari penampilannya. Iya, baik. Sesuai dengan tema yang saya sebutkan di awal tadi adalah bahwa kita pengen mendapatkan informasi sebenarnya. Saya sendiri ingin mendapatkan informasi yang banyak terkait dengan pengalaman saudara-saudara kita, teman-teman kita yang pernah berkunjung ataupun ke luar negeri, baik untuk tujuan bisnis, studi, dan tujuan-tujuan lainnya, yang dimana mereka hidup beberapa lama dan kita bisa mengambil beberapa pelajaran ya dari cerita-cerita ataupun kisah-kisah yang mereka alami. Nah, ini saya langsung aja nih Ustadz ya, saya manggilnya Ustadz aja nih. Kelihatan banget ya. Ustadz, ini tadi kan dari perjalanan fair ya, ada sebuah event di Hotel Raffles. Iya. Itu perjalanan kemarin gimana Ustadz? Iya, jadi hari ini ada pameran umroh, pameran internasional. Jadi sebagaimana kita tahu saat ini kan umroh mulai menggeliat pasca pandemi, dan pameran itu ada di Afrika, di Malaysia, dan hari ini di Indonesia. Jadi kita lihat perusahaan-perusahaan travel internasional membuka stand di Jakarta di Hotel Raffles, dan kita melihat begitu banyak perusahaan-perusahaan internasional yang menawarkan produknya ke Indonesia. Ada dari hotel-hotel. Terutama dari Mekah Al Mukarramah karena umroh, kemudian dari pesawat juga, kemudian industri pesawat, maskapai-maskapai yang sering kita dengar itu juga ada, kemudian juga yang mereka menyediakan LA, paket-paket untuk umroh di Saudi Arabia. Oke, ini ada yang menarik ini terkait yang narasumber kita sebutkan tadi adalah tentang perjalanan dari perjalanan haji, perjalanan haji dan umroh yang bersifat atau bernilai ibadah. Ini tentu satu hal yang paling penting yang sering jadi sorotan masyarakat kita adalah soal sarana transportasi ini. Umumnya di kota-kota besar di setiap negara itu pasti punya sistem transportasi yang terpadu. Nah, ini saya mau tahu. Kita ke Saudi aja dulu nih, karena tadi sudah dimulai dari Saudi ya tentang umroh dan haji. Biasanya pemirsa kita itu mempertanyakan soal kedekatan misalnya dari destinasi dan tempat dia nanti singgah misalnya. Nah, ini secara umum ya Ustadz, antum melihat gak sarana transportasi di Saudi misalnya hari ini seperti apa secara umum dulu nih? Iya, mungkin ada beberapa hal yang perlu kita sharing ya, bahwa terkadang sebagian kaum muslimin, orang luar lah, orang bahkan non muslim ataupun orang muslim saat ini kadang-kadang kan ada yang meng-underestimate negara lain, termasuk Saudi Arabia gitu. Padahal sebenarnya seorang muslim itu ataupun manusia secara pada umumnya ya tidak bolehlah kita menghina ataupun
atau sebaliknya terlalu mendewa-dewakan negara lain juga tidak bagus. Tapi kita melihat negara lain itu sebagai tempat kita belajar, bahwa dia pasti punya kelebihan yang harusnya kita istifadah, kita mengambil pelajaran. Dan kalau ada keburukan ya kita tinggal. Nah, kalau segi transportasi itu ada hal yang bisa jadi kita tidak sempat, ya, mayoritas kita belum sempat untuk melihat dari dekat bagaimana sih kondisi transportasi di sana gitu ya. Kalau di Jakarta, alhamdulillah ketika Pak Anies Baswedan jadi gubernur dalam waktu kurang lebih hampir 5 tahun ya, Pak Anies Baswedan 1 periode. Kita ngelihat dulu ketika kita naik angkutan umum, kita akan melihat keruwetan adanya angkot, kemudian Metro Mini, dan sekarang ada sistem Jaklingko. Ini inti perkembangan yang luar biasa. Yang terpadu, kita cuma membayar sedikit sekali dan akan bisa naik ke seluruh destinasi di ibu kota. Dan tidak ada lagi Metro Mini yang seperti dulu. Ya, karena diatur dengan sistem yang terpadu, kemudian sopir dibayar berdasarkan atau armada dibayar berdasarkan kilometer, sehingga nggak kebut-kebutan, nggak kemudian ngantri atau ngetem ya, yang menyebabkan kemacetan. Jakarta secara umum juga kita lihat, karena saya tinggal di Jakarta, kantor di Jakarta, itu kemajuan yang luar biasa. Nah, tetapi kalau di Saudi, kita sedang bicara tadi umroh ya, itu saya tinggal cukup lama di kota Riyadh, sempat belajar di sana. Dan juga bekerja sempat di sana. Berarti perjalanan ininya diikutin Ustaz ya, peningkatan pembaharuan dari sisi transportasi ini diikutin dari awal. Sejak kapan sih Ustaz? Tahun berapa ya waktu itu? Saya pertama ke Saudi Arabia itu 2002. Sudah 20 tahun yang lalu. Baik ya. 10 tahun maaf ya. Maaf 20 tahun ya. 20 tahun ya. 20 tahun yang lalu, dan 20 tahun yang lalu itu banyak orang yang mungkin tidak menyangka bahwa sistem lalu lintas, pengaturan lalu lintas di Saudi Arabia itu sudah sedemikian majunya. Itu indikatornya apa nih? 20 tahun yang lalu. Indikatornya mungkin yang paling terasa adalah pada kasus yang mungkin di sini itu zaman dulu atau sekarang juga masih itu paling nggak jelas, yaitu kasus misalkan kecelakaan, tabrakan atau senggolan gitu ya. Ini karena penyelesaiannya, sistem penanganan dan penyelesaiannya. Oh iya, baik. Seperti apa misalnya nih kalau ada terjadi kecelakaan? Contoh, saya dulu sebelum berangkat ke sana, saya bawa mobil punya saudara dan mobil baru. Kemudian saya tabrakan di dekat terminal dengan angkot. Iya. Jadi yang terjadi apa? Mirip hukum rimba. Jadi tentu saja dengan jumlah aparat yang sedikit, ketika terjadi apa? Terjadinya ya penyelesaian dengan mirip hukum rimba. Siapa yang kuat, nggak peduli dia menang, salah, benar dan sebagainya. Karena saya sendiri, kemudian juga dekat terminal, kemudian saya pakai mobil baru walaupun pinjaman, maka udah mereka mengatakan saya yang salah. Akhirnya saya harus mengganti, memperbaiki angkot yang tadi. Itu yang terjadi apa Ustaz? Kemudian Anda menabrak atau tabrakan dari belakang senggolan? Rasanya itu tabrakan karena ada jalan yang kurang bagus. Kurang bagus di tengah atau menghindari. Nah, saya ngerasanya itu kayak jalan lurus saja tapi ada yang belok gitu, kemudian mungkin belok dua-duanya atau salah satunya, yang jelas kemudian tabrakan. Itu kan kemungkinannya bisa salah separuh-separuh atau bisa mungkin ada salah satunya, tapi karena tidak ada mekanisme yang jelas, akhirnya hukum rimba, siapa yang kuat bahwa itu di dekat terminal, angkotlah yang menang. Akhirnya saya saya harus mengganti kerusakan angkot itu, dan yang lebih mahal adalah saya mengganti mobil saudara itu. Saat itu ada aparat kan yang kemudian justru di sini kan nggak ada seperti itu. Tidak seperti itu. Beda dengan misalkan tadi. Nah, 20 tahun yang lalu di sana sudah demikian rapihnya. Ya, ini bukan kita tidak pernah silo dengan bangsa lain ya. Jangan, ini bukan masalah kita mendewakan silo, enggak. Kita hanya istifadah
mengambil manfaat. Kalau ada yang bagus dari negara lain kita ambil, yang buruk kita buang. Tapi pada saat itu 20 tahun yang lalu memang saya pernah ngalamin begitu sampai di sana habis ngikutin pengajian di masjid tabrakan, mirip kejadiannya. Cuma penanganannya betul-betul kaget, beda sekali gitu. Contohnya pertama adalah bagaimana ketersediaan aparat dengan jumlah yang cukup, polisi lalu lintas, sehingga memungkinkan ketika kita misalkan terjadi tabrakan, kita bisa nggak usah berantem kayak tadi. Kalau di sini kan akhirnya kan ayel-ayelan itu, apa ayel-ayelan itu? Iya, kita ngotot. Siapa yang lebih galak dia yang menang. Apa banyak temannya dia yang menang gitu. Di sana enggak. Jadi kita kalau ada tabrakan gitu ya, kecelakaan, maka kita turun dan salaman. Assalamualaikum gitu. Kenapa? Karena akan ada polisi lalu lintas yang mentahkim. Tahkim itu mengadili secara hukum lalu lintas di situ. Jadi kita cuma assalamualaikum, salaman, kemudian nggak usah berantem. Paling kadang-kadang cuma, aduh maaf ya saya semalam kurang tidur kayak gitu. Jadi akrab. Setelah itu tapi khusus di telepon 993 datang polisi lalu lintas dan dia membawa perangkat kertas untuk tahkim, menghukumi siapa yang salah. Oh seperti itu. Ada mekanisme kertas untuk menghukumi siapa yang salah. Kesalahannya berapa persen. Nah, itu isinya apa sih di kertas? Isinya adalah data, kemudian si fulan bahwa posisi tadi kecelakaannya dan keputusannya. Nah, saya pernah salah. Dan salah itu aturannya jelas sekali. Aturannya itu jelas, misalkan kalau ada jalan besar, kemudian kita masuk dari jalan kecil, maka yang salah pasti yang jalan kecil. Kenapa? Karena yang jalan besar itu lebih berhak untuk dilurus, arus utamanya. Atau ada putaran seperti di sini sih, putaran yang berhak yang di putaran dalam lebih berhak. Artinya yang luar harus nunggu. Kemudian kalau tabrak belakang, maka yang salah pasti yang nabrak yang belakang. Kenapa? Karena dia harusnya bisa jaga jarak. Dia lebih bisa mengendalikan ya. Betul. Setelah itu kita ditahkim, yang salah saya sudah. Kalau zaman dulu itu polisi keamanan bertugas menjaga hak orang yang disalahi. Jadi misalkan saya salah, artinya apa? Saya harus mengganti dia. Maka kemudian waktu itu saya masih ingat, saya dimasukkan tiba-tiba ke mobil polisinya itu. Rupanya mobilnya itu di belakangnya itu penjara kecil. Jadi begitu kita masuk itu, wah ini penjara, jadi kita nggak bisa keluar lagi. Setelah itu kita ditaruh di tahanan lalu lintas, dan kita dikumpulin sama peserta kecelakaan yang lain, ada supir taksi, ada apa, yang semuanya di situ dihukumi salah. Kalau zaman sekarang nggak perlu gitu karena ada asuransi takmin, asuransi SIM. Nah sehingga, tapi setelah itu artinya apa? Setelah itu jelas siapa yang salah, dia harus bertanggung jawab dan dinilai pada saat itu. Nah tentu saja nanti ada lajnah takdir untuk memprediksi kerugian. Setelah itu baru kemudian dibayar kerugiannya, dikasih tahu kita kerugiannya misalkan 3 juta. Kita bayar, udah kita keluar dari tahanan lalu lintas. Baik. Itu kalau secara umum yang paling terasa bedanya dengan di Indonesia misalnya atau di kota besar kita yang bisa mungkin diadaptasi itu apa, Ustaz? Pertama cara sistem penanganannya, misalkan kalau di sini kan cenderung jumlah aparat polisi lalu lintas itu saya tidak tahu apakah jumlahnya terlalu sedikit dengan jumlah penduduk, jumlah kendaraan atau gimana. Itu kan pertama penting sekali. Rasio antara polisi lalu lintas dengan jumlah kendaraan misalkan, atau dengan jumlah pemakai kendaraan. Kalau jumlahnya cukup, saya tidak tahu ya persentase yang pas, apakah 1:200 atau 1:1000, 1 berapa, tapi makin jomplang jumlahnya, pasti kalau telepon kita nggak ngerti maksudnya kapan datangnya gitu. Kalau di sana begitu telepon kurang lebih 10 menit datang 993. Langsung assalamualaikum 93, kita kecelakaan di jalan ini di kilometer sekian. Langsung dia tidak terlalu lama datang polisi lalu lintas. Yang kedua sistemnya, kalau di sini kan masih cenderung tadi kadang-kadang nanti kita masuk juga cara tilang ya, ini tema lain lagi, tapi kecelakaan. Yang kedua adalah bahwa fungsi negara, yaitu fungsi polisi lalu lintas adalah menjamin hak-hak
supaya tidak ada orang merugikan orang lain. Jadi spiritnya itu yang saya lihat. Jadi penegakan aturan yang jelas bahwa si fulan yang salah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana orang yang tidak salah ini jangan sampai dizolimi, dia harus mendapatkan haknya kembali. Jadi setelah itu yang menurut saya agak luar biasa dan di sini nggak ada adalah begitu sudah selesai di tahkim tadi, satu orang sudah kalau sekarang dicatat nomor asuransinya ya, yang nanti akan diklaim kan. Kalau zaman dulu ditahan gitu ya, itu mobilnya langsung dibawa ke namanya lajnah takdir. Jadi untuk memprediksi kerugian. Di situ dia nulis ada seperti itu ya. Ya, dan di situ ada 3 orang yang memprediksi kerugian. Dan mereka pakar-pakar samkari namanya. Samkari itu kalau di sini tukang ketok ya. 3 orang. Si fulan membuat prediksi misalkan kerugiannya misalkan 2 juta. Yang satu orang 2.500.000. Yang satu orang 2.250.000 kan. Akan diambil yang tengah. Oke, itu terkait sistem ya. Saya mau sedikit ke pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya oknum ini. Ada nggak di pengalaman antum waktu di sana itu errornya oleh oknum seperti pungli misalnya? Nggak ada. Soal-soal tanggung jawab itu dia. Jadi sebenarnya kalau di kita kan pemirsa tahu sendiri lah ya. Jadi di sana sistem ini termasuk juga karena ngomongin lalu lintas itu banyak unsur variabelnya banyak banget. Termasuk salah satunya adalah pungli. Di sana kalau kemudian ada kita salah parkir nih, itu atau ngelanggar rambu atau apalah gitu ya, kita di sini itu ditilang. Yang tilang itu kadang-kadang membutuhkan dulu harus sidang kalau nggak mau damai di tempat dalam tanda petik ya. Kalau sekarang juga sudah lebih baik sih, ada harus bisa bayar ATM ya. Tapi kadang-kadang dikondisikan oleh oknum tertentu itu untuk kita damai gitu. Jadi menyogok kan. Kalau di sana nggak ada. Kenapa? Karena di sana sistem tilang itu hanya kita dikasih kertas tilang, kemudian dendanya itu dimasukkan ke KTP kita, ke KTP, kemudian boleh dibayar kapan saja. Sehingga tidak menyebabkan orang akan menyogok gitu. Bayangkan kalau kita misalkan saya lagi ke Surabaya atau saya lagi ke ke Yogyakarta, saya ditilang di sana. Kalau zaman dulu kan kalau nggak mau nyogok sidang kan. Kalau sidang gimana, kita ada kepentingan mendesak gitu kan. Akhirnya terjadilah ya sistem yang kurang ideal itu, kurang pas itu menyebabkan potensi. Kalau di sana nggak ada peluang. Kenapa? Karena kita nggak ada pentingnya untuk nyogok. Nggak ada yang ditahan apapun. SIM yang nggak ditahan, BPKB nggak ditahan, istimaroh STNK nggak ada yang ditahan. Jadi kita cukup dikasih kertas dan diinput bahwa di KTP kita sudah ada denda sekian. Jadi termasuk pelanggaran kecepatan. Dan setelah itu kita dikabari. Sekarang nomor handphone itu kan nyambung dengan KTP. Ini dia. Jadi sudah terpadu ya. Iya. Jadi misalkan saya lagi jalan pendataan di jalan tol, ada batas di sana itu 120 di jalan tol, nggak boleh lebih. Begitu kita jalan di atas 120 km per jam, itu ada radar yang tersembunyi dan kita kena gitu. Semacam sensor di kamera gitu ya. Seperti ada sensor. Kemudian kita akan dalam waktu beberapa jam kemudian atau berapa menit, berapa jam setelah terinput, maka kita akan dapat SMS. Anda melanggar, terdeteksi. Anda melanggar batas kecepatan, denda sekian. Kalau Anda tidak merasa, silahkan telepon menyanggah ke nomor sekian. Luar biasa. Nah setelah itu masalahnya kita nggak harus bayar waktu itu. Tapi jadi menyebabkan kita tidak harus menyogok. Kenapa? Ya sudahlah, KTP saya ada dendanya. Tetapi yang menjadi perhatian pasti itu akan terbayar. Kenapa? Karena setiap kita berhubungan dengan urusan kepemerintahan, buat perbarui KTP, ngeluarin visa, ada buat akte lahir anak, atau apapun yang kita membutuhkan KTP akan ketahuan. Misalkan saya mau liburan, ngeluarin visa, tiba-tiba dicek, Anda nggak bisa ngeluarin visa. Ada denda, yang harus diselesaikan. Ada denda lalu lintas 3 ini. Terus bayarnya gimana? Kita ke ATM, ke rekening itu, dan sistem langsung meng-cancel, sehingga saya langsung bisa gitu. Oke, baik. Sekian lama di sana kan bukan hanya pengalaman pribadi ya.
Apakah ada juga nih pengalaman dari teman-teman misalnya terkait dengan persoalan ini yang Ustadz itu nggak bisa lupa? Ini kayak menarik buat di-share ini. Seperti apa? Jadi kita hidup di tempat yang sistemnya dulu belum rapi. Iya. Budaya damai di tempat cukup banyak. Iya. Gitu. Iya. Itu ada temen, ada orang Indonesia yang buat SIM itu cukup lucu. Jadi dia kalau di sana kan nggak ada polisi disogok, nggak ada. Jadi bagi mereka itu disogok itu dihina. Jadi ada ketika ujian SIM nggak lolos, kemudian dia ngasih uang. Tapi yang terjadi dia ditampar. Oh, itu menghina gitu. Oh, dia coba untuk memberikan tips untuk seperti kita lah pada di sini ya. Dan dia tidak tahu bahwa itu bukan budaya di sana. Bahkan menerima suap untuk polisi-polisi lalu lintas di Kota Riyadh itu sebuah penghinaan karena saking tidak pernah ada orang yang nyuap gitu. Oh, luar biasa. Dan budaya tidak nyuap ini bukan hanya semata karena sistem ya. Saya melihat ada 3 unsur nih. Ini menarik nih. Iya. Unsur pertama adalah sistemnya. Iya. Karena sistem yang buruk menyebabkan orang baik akan jadi buruk juga. Sistem yang dalam. Iya. Ini jadi quote pemirsa ya. Iya. Sistem yang buruk akan membuat orang yang baik berpotensi ikut menjadi buruk. Wah, mantap. Sistemnya tadi bagus tuh. Ini bisa jadi quote buat background kita lagi nih buat next. Sistemnya kan udah baik tuh. Kalau ada pelanggaran lalu lintas, nggak ada langsung bayar saat itu. Nggak ada sidang, nggak ada pokoknya dendanya udah masuk ke KTP. Kapan mau dibayar? Tapi pasti Anda harus membayar karena harus seperti yang diceritakan tadi. Ya, sistem. Okay. Yang kedua adalah terkait dengan mentalitas aparat. Karena dengan sistem yang dengan agama yang relatif baik, para ulama banyak mengingatkan di mimbar-mimbar di mana akhirnya aparat itu lebih ngerasa ketika bertugas itu bertanggung jawab pada Allah, gitu. Bukan ya sekedar saya kerja gitu kan, enggak. Misalkan hakim, kenapa hakim juga nggak ada di sana, kemudian hakim disuap? Karena ketika memutuskan dia ngerasa ini kalau saya salah mutusin neraka buat saya. Kalau polisi kemudian saya ini dosa buat saya gitu. Jadi ini nilai-nilai lain yang aparat juga tersibgoh. Jadi di Indonesia mestinya ada juga gitu upaya untuk bagaimana memperbaiki mental aparat, revolusi mental, tapi yang jalan gitu. Yang akhirnya aparatnya relatif ada tarbiyah lah, ada pembinaan gitu, sehingga tanggung jawabnya bukan hanya keduniaan. Kalau bertugas saya ngawur, saya nerima suap, saya dosa nih, yang celaka siapa? Saya gitu. Nah, akhirnya aparat. Ini menarik yang poin kedua tentang responsibility, tanggung jawab. Kira-kira masukannya untuk di kita ini apa ya? Kira-kira bentuk mesti ada upaya pembinaan. Bentuk pembinaan kepada para petugas. Dan itu harus menurut saya yang efektif itu adalah kalau yang kelihatan dari sana dulu kayak apa? Ada nggak? Kalau di sana memang kita lihat dominan banget para ulama itu dan masyarakat secara umum menggemakan dakwah untuk takut kepada Allah, taat kepada Allah dan sebagainya, sehingga akhirnya gema kebaikan itu pada zaman itu ya, pada zaman itu sampai ke aparat gitu. Jadi itu. Saya kira ada semacam bocoran tentang bagaimana sih mekanisme di dalam. Mungkin juga mekanisme hukuman yang punishment juga yang baik. Efek jerak. Baik, ini menarik. Nah, yang ketiga menarik lagi nih, yang itu juga sulit rasanya Indonesia ataupun negara lain perlu meniru. Faktor karakter masyarakatnya yang memang nggak mau nyuap. Jadi ini maaf ya, orang itu kalau nggak tahu karakter ini menyebut masyarakat sana itu pelit. Iya. Saya punya pengalaman juga nih, saya ceritain juga. Tapi ini dalam tanda petik ya, kenapa? Karena mereka tidak mau kehilangan satu real pun untuk sesuatu yang tidak pada mestinya. Kayak kenapa saya harus membayar nyuap ini? Kenapa saya harus ini? Kan nggak ada aturannya gitu. Dia pelit, tapi kalau nyumbang masjid tahu sendiri. Iya, ini pernah saya alami juga. Seorang teman yang asli orang Arab juga mengatakan, kalau seandainya ini buat sumbangan, saya mau asal jelas ini sumbangan. Tapi kalau seperti ini nggak jelas dia. Bahkan bisa terjadi gara-gara satu real, gara-gara uang 5.000, 2.000, orang mempertahan haknya. Kenapa?
Misalkan fotokopi harusnya adalah 1 real itu adalah 10 lembar misal gitu. Iya. Yang kalau dipikir udahlah. Iya, sekecil. Enggak, bagi mereka enggak. Kenapa? Karena ini adalah hak saya. Dan saya tidak harus membayar yang tidak seharusnya tidak dikeluarin. Kan harusnya misalkan ada orang kopi 20 lembar, harusnya 2 real kan? Kasih uang 5 real. Harusnya baliknya berapa? 3 real. Iya. Tapi dia balikin cuma 2 real, kurang 1 real. Itu bisa jadi sebab untuk dia bersih tegang. Walaupun kadang-kadang nyampainya elegan, macam-macam lah orang itu kan. Jadi tapi serius. dia akan meminta. Kalau kita kan udahlah cuma 1 real. Iya, bagi orang yang mungkin belum pernah berinteraksi dengan orang Arab ya. Saya juga pernah berinteraksi dengan orang Arab. Hampir seperti itu kejadiannya, Ustaz. Dia sampai mengatakan bahwa saya mau mengajari dia. Wow, masya Allah, mulia sekali. Saya mau mentarbiah dia bahwa ini tidak boleh, kata dia. Dan di Indonesia ya pemirsa. Iya, efeknya apa? Dia nggak mau menyogok, karena itu nggak perlu di mahkamah, di persidangan nggak ada. Ngapain kita bayar? Memang nggak ada bayarannya, gitulah. Nah, itu menyebabkan orang sana nggak suka sogok menyogok karena sayang juga, ngapain saya harus nyogok. Nah, kemudian tetapi kalau sudah ngomong infak, tahu sendiri kan? Kalau bangun masjid ratusan juta juga dia keluarkan. Baik. Nah, ini efek, jadi 3 faktor tadi. Sistem yang baik, kemudian mental aparat yang terus di-upgrade, yang relatif baik, jujur. Yang ketiga adalah mental masyarakatnya juga yang cenderung tidak mau. Coba kalau misalkan di kita sistemnya udah baik, aparatnya kurang baik. Tadi kalau sistem rusak udah semuanya udah nggak ada. Sistemnya baik, aparatnya korup. Yang terjadi apa? Sistemnya dia akal-akalin. Ya, cari kesempitan dalam kesempatan dalam kesempitan. Atau kalau sudah baik, sistemnya baik, aparatnya baik lurus, tapi masyarakatnya mentalnya penyuap, nggak beres juga. Maka 3 hal ini. Ini kita udah sampai ke 3 poin kesimpulan ini. Padahal saya belum menyimpulkan ini. Oke lah, kita sebenarnya mengambil kisah ataupun cerita-cerita dari narasumber kita tentunya untuk sebagai pelajaran buat kita di Indonesia, dan harapannya tadi sangat menarik 2 frase revolusi mental ya. Yang kalau revolusi akhlak. Iya, kalau di dalam Islam lebih dikenal dengan revolusi akhlak ya. Yang artinya mungkin ada persamaan dan ada perbedaan. Tapi kita bukan di situ pemirsa. Yang menarik adalah 3 poin terakhir ini yang seolah-olah sudah seperti kesimpulan buat obrolan kita kali ini. Nah, di bagian ini pada menit yang kesekian ini saya mungkin berharap ada oleh-oleh lebih dari ini, yaitu selain refleksi, kira-kira gimana nih Ustadz melihat kondisi masyarakat kita hari ini? Tentu tadi disebutkan bahwa kalau sistemnya bagus, kita mulai dari mana ini? Ya, jadi kita bangsa Indonesia ini bersyukur kepada Allah SWT. Iya. Bahwa kita diberi oleh Allah SWT kelebihan yang bisa jadi lebih baik dari bangsa yang lain, negara-negara yang lain, termasuk Saudi Arabia, termasuk bahkan negara-negara di sebagian negara barat. Cuma masalahnya adalah wallahu alam, pertama sistem yang ada memang masih terus perlu disempurnakan. Yang kedua, peran masyarakat juga nampaknya perlu lebih care lagi untuk mempeduli pada hal-hal yang sifatnya baik, mempertahankan, membudayakan, dan meninggalkan yang buruk. Contohnya misalkan, iya sistemnya memang masih ada peluang polisi lalu lintas misalkan, dia oknum yang mengambil sogok misalkan. Nah, tapi kalau kita nggak mau, ya minimal kita memulai dari diri kita. Pertama, setiap individu, terutama seorang muslim, harus memulai bahwa kita itu mencontohkan nggak mau. Dan saya beberapa kali melakukan itu dan luar biasa, malah jadi dibebasin gitu. Asal mau aja gitu. Ya, jadi saya pernah, saya baru pulang dari merantau, saya ke Indonesia, tidak terbiasa budaya suap di sana. Akhirnya suatu ketika kita masih sedang namanya baru jalan di Jakarta belum lama, biasa setir kiri kemudian setir kanan pula gitu ya. Ngelakukanlah pelanggaran, mungkin nginjek garis putih yang lurus yang nggak boleh diinjak gitu ya. Ditahan, terus ditanya, arahnya yang waktu itu oknum yang menindak kita, arahnya itu ingin supaya kita itu damai.
Menyogok. Damai dalam arti itu ya. Menyogok gitu ya. Damai dalam tanda kutip nih pemirsa ya. Iya. Begini Ustaz. Akhirnya kita apa yang kita lakukan? Beliau menyebutkan pelanggaran yang banyak. 1, ini. 2, ini jatuhnya malah 3, mencari-cari supaya kita adalah supaya kalau harga normal kan setiap pelanggaran kan 500, 300, 350 kan akan banyak sehingga menyebabkan kita udahlah damai saja gitu. Tapi saya justru enggak. Saya katakan baik, saya warga negara yang baik, silahkan, saya rela ditilang. Saya bilang gitu, silahkan Bapak berapapun akan saya bayar karena saya tidak mungkin mau menyuap. Berapapun 1, 2, 3 bahkan lebih silahkan ditulis dan saya akan bayar karena saya warga negara yang baik dan saya tidak mau menyuap. Saya bilang gitu. Anda idealis sekali. Itu kayak bahasa apa? Move. Iya. Akhirnya apa? Justru beliaunya malah jadi malu. Malah yang terjadi juga di luar itu Ustaz ya, tercerahkan. Justru beliau malah gini, langsung lihat saya, kemudian, oh Bapak mau kemana? Saya mau ke sana gitu, ke Mampang. Akhirnya apa? Oh ya silakan Pak, jalan ke sana. Dilepaskan. Itu artinya apa? Dari mana memulainya? Ibda binafsik. Mulai dari diri kita, karena kita tidak bisa mengatur pihak lain. Kita nggak bisa membuat sistem. Tapi kita bisa mengendalikan tasarrufat ataupun tingkah laku kita, sehingga dari kalau setiap individu banyak kemudian berbuat baik, kemudian mentaati aturan dan tidak melanggar, maka pada akhirnya terjadilah komunitas besar yang taat aturan. Baik. Nah, selain itu juga tentu saja memberikan input, masukan-masukan ke pemerintah, ke lewat wakil-wakilnya rakyat. Kalau banyak yang ngasih masukan, insya Allah maka sistemnya akan lewat saluran-saluran itu ya. Iya. Dah terjawablah pemirsa tentang pertanyaan saya. Kita mau mulai dari mana? Ibda binafsik, kata narasumber kita, mulai dari diri kita. Tapi ngomongin tentang polisi ini Ustaz, ada juga kok kita yang mungkin tidak ada di negara lain ya. Polisi tidur Ustaz ya. Iya, kita tidak boleh putus asa. Iya. Kita nggak boleh ngerasa lebih rendah dari negara lain. Tapi benar nggak sih di luar negeri tidak ada polisi tidur? Ada juga. Bumper ya. Tetap ada, tetapi mungkin cuma beda ini, beda bentuknya, beda aturannya, beda ukurannya gitu. Iya. Gimana tadi Ustaz? Iya, jadi kita tidak perlu underestimate bahwa kita adalah negara yang Allah berikan banyak kelebihan. Orang Indonesia, masya Allah, terkenal baik-baik, ramah-ramah. Kemudian bisa kita berani bekerja keras, alhamdulillah. Itu modal yang luar biasa. Karena kita lihat di negara lain, sisi positifnya ada, sisi negatifnya negara-negara yang relatif ekonomi maju apa? Orangnya relatif tanda petik itu rada ngebos, agak males gitu. Karena apa? Ngerasa sudah makmur. Kita masya Allah pekerja keras, kemudian kita juga ada kebebasan, hurriyah dalam arti tidak terkekang, sehingga dari situ mestinya Indonesia itu butuh, kalau kita punya pemimpin yang visioner, pemimpin bangsa yang visioner, pemimpin bangsa yang mengutamakan rakyatnya, pemimpin bangsa yang bisa mengelaborasi, menyatukan potensi-potensi rakyat dan bangsa, maka insya Allah Indonesia akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang betul-betul maju, sejahtera, dan juga taat kepada Allah SWT, taat kepada Tuhannya. Karena kalau kita melihat potensi, maaf ya, kita hijau gitu ya, tapi saya melihat di negara Timur Tengah, buah itu jauh lebih murah dibanding kita, padahal di sana tidak menghasilkan buah. Oke, baik, ini jadi satu pembahasan yang perlu menarik ini. Satu tema saja pemirsa tentang bagaimana keteraturan transportasi yang sangat penting dan vital sifatnya seperti urat nadi dalam pergerakan kehidupan masyarakat kita. Sudah bisa kita ambil beberapa poin. Dan saya mau simpan beberapa informasi ini. Tadi sudah disebutkan dikit tentang buah-buahan, bahkan mungkin kaitannya dengan kebersihan. Tapi sepertinya ini biasa ya Ustaz, kalau dibandingkan dengan negara lain misalnya. Saya pasti pengen apa nih yang berbeda, yang mungkin nilai-nilainya menurut antum dari pengalaman di sana itu, oh ini kayaknya nih unik dan menarik serta bisa tuh kita ambil pelajaran. Itu apa tuh misalnya? Iya, yang paham kan maksud saya? Iya, paham. Jadi ini menurut saya sesuatu yang luar biasa ya. Iya. Jadi di sana itu sistem menyebabkan orang itu tidak bisa
misalkan tabrak lari gitu ya. Misalkan dia nabrak karena apa? Orang tidak bisa membenahi mobilnya yang rusak kecuali setelah ada waraqatul islah. Jadi surat tanda keterangan dari polisi, kasusnya sudah selesai, baru mobil rusak itu bisa dibenerin di bengkel. Artinya sekali lagi orang baru bisa perbaikin mobilnya yang rusak karena kecelakaan itu jika sudah ada keterangan dari polisi, ada kertas namanya waraqat al-islah, surat untuk izin memperbaiki. Kenapa? Karena kalau di sana bengkel tidak mungkin berani memperbaiki kerusakan kecuali ada surat dari polisi bahwa ini sudah selesai. Semacam rekomendasi boleh. Ada kertas stempel gitu. Nah, nanti masuk ke tema stempel. Stempel di sana itu memiliki nilai yang luar biasa. Nanti kepada kalau ada kesempatan lain kita bahas tentang stempel ya. Tapi terus juga yang jadi kalau misalkan maaf ada orang nabrak. Iya. Dia penyok dan dia lari gitu, maka ndak bakal ada yang mau benerin mobilnya karena dia nggak bisa mendapatkan surat waraqah islah dari kepolisian, surat rekomendasi silahkan diperbaiki gitu. Itu satu. Yang kedua, di sana orang tidak bisa menjual mobil curian. Kebayang nggak? Tidak bisa menjual mobil curian. Dia percuma, nggak akan. Kenapa nggak ada maling mobil? Karena dia nggak akan bisa untuk mengetahui bahwa itu mobil curian atau bukan gimana? Nggak, jadi di sana orang tidak akan pernah bisa menjual kecuali surat-suratnya lengkap. Baik. Ya, kalau yang tadi bengkel nggak mau benerin kecuali ada surat dari polisi. Kenapa? Karena kalau terbukti dia membenerin kerusakan tanpa ada surat polisi, maka hukumannya sangat berat. Kepada yang bengkelnya. Ya, warsyah itu nggak bisa. Dia akan mungkin ditutup izinnya, dia akan dipenjara, didenda yang besar. Sehingga akhirnya apa? Udah nggak ada kasus-kasus orang kemudian bisa menyembunyikan kejahatan nabrak sesuatu kayak gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua tadi, orang nggak bisa menjual mobil curian. Kenapa? Karena baik yang beli maupun proses jual beli secara administratif itu membutuhkan hal-hal yang tidak mungkin bisa dipenuhi oleh pencuri. Jadi seperti ya kalau istimaroh itu STNK, kemudian juga adanya surat KIR. KIR itu syarat gitu loh. Dan mau KIR itu nggak bisa diakal-akalin kayak di kita. Nanti ini KIR itu masalah tema sendiri lagi nih. KIR itu di sana itu betul-betul sebuah proses yang tidak bisa dimanipulasi, ngecek kadar oksigen, kadar karbon dioksida, kemudian bannya, lampu-lampunya, scanningnya udah sampai ke sana. Iya, saat ini begitu itu dapat stiker bahwa ini lolos KIR. Ini mau jual itu KIR-nya harus hidup. Nah, bagaimana untuk dapat KIR? Maka dia harus melalui proses resmi dan tidak mungkin kalau pemiliknya nggak menunjukkan surat menyurat. Jadi panjang. Udah gitu hukumannya sangat berat sehingga akhirnya apa? Kalau nggak mungkin orang bisa menjual curian. Jadi ada nggak mobil hilang? Pertanyaannya ada. Tapi yang nyuri siapa? Remaja-remaja nakal, anak nakal, dan ketika nyuri itu kemudian dia buat ngebut-ngebutan, bensinnya habis, ditaruh di jalan. Maka kalau ada yang mobil hilang itu berarti apa? Santai aja. Karena pasti akan ketemu. Nanti ada tempat khusus untuk pengumpulan kendaraan-kendaraan yang ditemukan. Ya, sebenarnya itu pengumpulan kendaraan yang mau dibuang maupun yang jadi orang di sana kan kalau kendaraan sudah enggak terlalu ini layak dibuang gitu kan. Nah, ada situ juga tempat untuk kendaraan yang ditemukan di pinggir jalan. Iya. Baik sebabnya apapun. Jadi udah kalau kita misalkan mobilnya hilang, tunggu paling sehari, 2 hari, 3 hari, telepon ke tempat beberapa tempat itu. Maaf, adakah nomor sekian? Oh ya ada gitu. Sudah ada di sana. Oke. Jadi itu terkait dengan ini saya jadi penasaran dengan kayak apa ya format waraqah kartu yang disebutkan sama narasumber kita ya. Barangkali mungkin nanti bisa diperlihatkan di monitor kepada pemirsa kita juga seperti apa sih kira-kira isinya tuh apa-apa saja. Jadi itulah rapihnya sistem sampai stempel. Ya. Nah, ini mungkin masalah lain. Stempel itu luar biasa. Saya baru tahu arti stempel ketika di sana. Karena stempel itu di sana tidak mungkin bisa mewakili diri kita. Jadi kita Pak Faisal Mursila, orang yang nggak ada, maka tanda tangan itu ataupun kehadirannya bisa secara hukum diwakili oleh stempel. Kenapa? Karena tidak mungkin ada orang pihak pembuat stempel yang mau membuatkan stempel kecuali syarat-syaratnya penuh. Menarik itu juga nih masalah stempel ini. Mungkin kita bisa bahas di
pertemuan berikutnya. Ini kita masih mau mendapatkan banyak informasi nih, Ustaz. Terkait lalu lintas. Bukan hanya lalu lintas, mungkin nilai-nilai lain yang mungkin bisa kita adaptasi. Sebab saya tahu juga bahwa narasumber kita juga pernah berkunjung ke China, pemirsa ya. Dan termasuk juga negeri-negeri jiran kita. Tapi kita cukupkan untuk pertemuan kita kali ini. Insya Allah di episode berikutnya kita mudah-mudahan masih bersedia Ustaz kita. Insya Allah. Kita gali lagi nih beberapa nilai-nilai. Iya, kita ngelihat kisah-kisah yang baik dari negara-negara lain. Benar. Dari Jepang, Korea. Dari semua negara, dari Malaysia, China. Karena setiap negara itu pasti punya kebaikan yang kita bisa ambil dan punya kekurangan yang itu kita tinggalkan. Oke, baik. Jadi tidak ada istilah kita silo dengan negara lain, tidak. Kita harus tidak boleh silo dengan negara lain, tapi kita harus fair, kita harus kalau ingin maju ambil yang baik dan tinggalkan yang buruk. Nah, ini juga harus diartikan juga dengan ke arah yang positif ya, bukan konotasi ambil yang baik seperti yang biasa kita dengarkan. Baik pemirsa, demikian bincang-bincang kita kali ini dan sampai ketemu di episode berikutnya bersama kami dan tetap bersama dengan saya berharap narasumber kita masih mau berbagi pengalaman beliau untuk tema-tema yang lainnya. Saya Faisal Mursila, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.